Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa ikhwati fillah yang senantiasa mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama kembali pada kesempatan kali ini dan insyaallah kita akan bersama-sama membahas, mengkaji tema yang berkaitan dengan masalah akidah tauhid, dan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam memahaminya. Tidak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi tauladan kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman kelak. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk di dalamnya. Ikhwati fillah wa ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa ikum jami'a. Kita lanjutkan kembali kajian akidah kita, di mana di pertemuan yang telah lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah yaitu definisi dari tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu ifradullah ta'ala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala birububiyah, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wal uluhiyah, dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, dan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan definisi dari masing-masing tauhid tersebut, dan insyaallah kita akan bersama-sama di setengah jam ke depan, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan masalah ahamiyatut tauhid wa fadluhu, yaitu pentingnya tauhid dan keutamaan kita bertauhid. Ikhwati fillah wa ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa ikum jami'an. Di antara keutamaan tauhid dan pentingnya tauhid bagi kehidupan kita, bagi diri kita, bagi pribadi kita adalah yang pertama, at-tauhidu a'dhamu arkanil Islam. Bahwasanya tauhid ini
dia merupakan rukun Islam yang paling agung. Rukun Islam yang paling agung. Ya, kenapa? Ya. Kenapa tauhid merupakan rukun Islam yang paling agung? Ya. Dikarenakan ya, rukun Islam yang pertama itu adalah kita bersyahadat ya, dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada sembahan yang hak untuk disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 ya, perkara. Syahadati alla ilaha illallah ya, persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah selain daripada Allah ya. Wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Kemudian ya, menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat ya, kemudian saum ya di bulan Ramadan, haji ya. 5 perkara ini adalah ya, pondasi atau ya, rukun dalam agama kita. Dan penyebutan pertama adalah apa? Syahadataini, yaitu 2 kalimat syahadat. Yang keduanya tidak bisa dipisahkan ya. Bahwasanya kita bersaksi tiada ilah yang berhak untuk disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya apa ya, pentingnya tauhid ya, karena dia merupakan ya, rukun Islam, dan rukun Islam ini ya, ada 5, dan di antara yang terpenting di antara 5 tersebut adalah ya, 2 kalimat syahadah. Kenapa? Dikarenakan kalau misalkan ya, sebuah bangunan ya, dia memerlukan penopang atau tiang ya, maka rukun Islam itu adalah tiangnya. Rukun Islam itu adalah tiangnya. Dan masuk ke dalam Islam ya, dia disyaratkan ya, harus bersyahadat ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seandainya orang itu dia sholat, kemudian orang itu dia zakat, akan tapi dia belum ya, melaksanakan ya, rukun yang pertama ini, niscaya tidak akan bermanfaat baginya. Ikhwati fillah a'azani Allah wa ikum jami'a ya. Ini yang menunjukkan bahwasanya ya, tauhid ini adalah perkara yang paling penting dan rukun Islam yang paling utama. Agar kita apa? Agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Kemudian yang kedua, di antara pentingnya tauhid, at-tauhidu ahamul muhimmat wa awwalul wajibat. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tugas yang paling penting, dan kewajiban yang paling wajib pertama kali ya, hendaknya seorang hamba ya, dia berpegang teguh dengannya. Kita lihat ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya,
memerintahkannya, menasihatinya. Rasulullah SAW bersabda ya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sebuah kaum yang mereka memeluk agama ya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Fada'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka dakwahkanlah pertama kali yang kau dakwahkan ya, yaitu agar mereka bersyahadat tiada ilah yang berhak untuk disembah ya, selain Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi annahu la ilaha illallah. Jadikanlah ya, dakwah la ilaha illallah itu bahwasanya tiada ilah ya, tiada ilah yang berhak untuk disembah selain daripada Allah. Itu adalah dakwah yang pertama kali. Ini menunjukkan bahwasanya ya, kita ya, kaum muslimin hendaknya mereka mengetahui apa itu la ilaha illallah, apa yang jadi makna la ilaha illallah, apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan kita tahu bahwasanya ya, ahlul kitab ya, dari Yahudi dan Nasrani, mereka sebelumnya mereka tentu saja sudah meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ya, mereka tidak beribadah, tidak mengikhlaskan ya, ibadah mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah nabi mereka. Maka ini perintah Rasulullah SAW juga termasuk adalah perintah kepada seluruh umatnya agar ya, mereka mendalami, mengetahui ya, kalimat la ilaha illallah. Dan ini juga bahwasanya dalam hadis ini ya, hendaknya pemerintah kaum muslimin ya, pemerintah kaum muslimin ya, hendaknya mereka senantiasa mengingatkan para dai-dai agar mereka ya, berdakwah, mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, al-ibadatu la tuqbalu illa bitauhidi. Bahasa ibadah itu tidaklah diterima kecuali dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ibadah, baik itu salatnya, baik itu zakatnya, baik itu saumnya, puasanya, tidaklah akan diterima kecuali dengan seorang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya ilaika, sungguh kata Allah ya, aku memwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan orang-orang sebelum kamu ya, la in asyrakta, kalau engkau menyekutukan Allah, kalau engkau berbuat syirik, kalau engkau bertindak syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan hapus amalanmu. Niscaya akan hapus amalanmu. Ya. Di sini ya, la yahbatanna 'amaluk, akan hapus amalanmu. Di antara penjelasan para ulama tafsir tentang ayat ini yaitu amaluk ya, ini mufrad mudhaf ya, yang bermakna apa? Ya ummu kulla amalin, yang dia maksudnya adalah seluruh amal. Seluruh amal apapun,
kalau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya bisa hilang. Bagaimana tidak? Apabila seseorang saja ya dia salah niat dalam amalan solehnya, dia akan kehilangan dari pahalanya, bahkan dia akan mendapatkan ancaman dimasukkan ke dalam neraka. Tatkala dia salah niat, tatkala dia tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat atau kita simak bersama sabda Rasulullah SAW yang menerangkan ada 3 orang yang mereka nanti termasuk orang-orang yang pertama diadil pada hari kiamat. Siapakah mereka itu? Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah." Bahwasanya di antara orang yang paling pertama nanti diadili pada hari kiamat, rajulun ustusyhida, yaitu orang yang dia mati di medan perang, dia mati syahid. Ya. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu, kemudian didatangkan nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian dia diperkenalkan kembali tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Fa arrafaha. Ya, mungkin dia telah lupa atau melupakannya. Kemudian dia diingatkan kembali, akhirnya dia mengakui. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala atau dikatakan kepadanya, fama amilta fiha, engkau gunakan untuk apa nikmat yang telah aku berikan? Kata orang tersebut, qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Allah, aku gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk berperang di jalanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepadanya, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un. Engkau berperang bukan karena aku, kata Allah. Akan tapi engkau berperang agar engkau disebut sebagai seorang pahlawan, agar engkau disebut sebagai seorang yang pemberani. Faqad qila, dan demikian itu sudah dikatakan di dunia. Maka apa? Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Akhirnya orang tersebut yang dia telah berkata dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diseret di atas wajahnya, kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Akibat apa? Akibat dalam salah niatnya, yang dimana seharusnya jihad fisabilillah itu hanya murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi niat orang tersebut hanya agar dia disebut sebagai pahlawan, agar dia disebut sebagai orang yang pemberani. Kemudian orang yang kedua yaitu rajulun ta'allama al-ilma, yaitu seseorang yang dia belajar ilmu agama, wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, kemudian dia mengajarkannya dan dia juga membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafa, kemudian dia diingatkan tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, akhirnya dia mengakui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Atau Allah Subhanahu wa taala atau dikatakan kepadanya, fama amilta fiha, engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang telah aku berikan? Qala, kemudian orang tersebut mengatakan, ta'allamtu ilma, ya Allah, aku belajar ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkannya, wa qara'tu fil Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karenamu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati, mengatakan atau dikatakan kepadanya, kadzabta,
kamu dusta. Ya. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alimun. Ya. Kamu dusta, ya, dikarenakan engkau belajar ilmu, ya, agar engkau disebut sebagai orang yang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'un. Dan ya, engkau belajar Al-Qur'an agar disebut sebagai, ya, seorang qari. Ya. Faqad qila, dan itu sudah disebutkan di dunia. Engkau mendapatkan julukan seorang qari. Ya, engkau dapat pujian. Ya. Engkau dikatakan seorang alim. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Akhirnya orang tersebut yang dia, ya, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Qur'an agar disebut orang sebagai seorang yang ahli ilmu, agar disebut orang sebagai qari, ya, maka dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Dikarenakan niatnya yang salah. Kemudian yang ketiga, ya, adalah orang yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berbagai macam harta, berbagai macam jenis harta, ya, kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala mengadilinya di hari kiamat, ya, dikatakan kepadanya, engkau gunakan untuk apa nikmat tersebut? Kata orang tersebut, ya Allah, aku gunakan untuk, ya, berinfak, bersedekah di jalan-Mu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dikatakan kepadanya, kadzabta, kamu dusta. Ya, engkau bersedekah, engkau berinfak hanya agar engkau disebut, ya, dengan seorang dermawan. Maka, ya, akibat niat yang salah tersebut kemudian jadi lempar ke dalam neraka. Ikhwati fillah wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ini, ya, yang ketiga, ya, di antara pentingnya kita memahami tauhid, ya, dan kita mengetahui konsekuensi dari, ya, syahadat kita. Kemudian yang keempat, ya, at-tauhidu sababun fil amni wal ihtida fid dunya wal akhirah. Ya, bahwasanya tauhid adalah sebab, ya, turunnya keamanan, ya, sebab datangnya keamanan, wa ihtida, dan juga sebab datangnya hidayah fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu, maka, ya, orang-orang tersebut akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Ini adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala, ya, turun ayat ini, ya, diterangkan dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, tatkala turun ayat ini, bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, ya, maka, ya, di antara para sahabat mereka bertanya, wahai Rasulullah, ya, siapa yang tidak bisa, atau siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim kepada dirinya? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yatlimu nafsahu. Wahai Rasulullah, ya,
Siapakah di antara kita yang tidak berbuat zalim kepada dirinya? Ya. Semua kita berbuat zalim. Mungkin zalim kepada diri kita, mungkin kurang dalam ibadah kita, mungkin kita lalai dari ibadah kita. Artinya ya, dalam artian bahwasanya para sahabat ya, mereka susah ya, kalau hanya orang-orang yang beriman kemudian mereka tidak mencampur adukan dengan kedzaliman. Para sahabat menganggap kedzaliman itu adalah kedzaliman terhadap diri sendiri ya. Tentu saja setiap orang mungkin dia akan melakukan kesalahan dan dosa, tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ya, laisa kama taqulun. Ya. Maksudnya bukan itu. Ya. Maksudnya adalah lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu adalah bisyirkin, yaitu dengan kesyirikan. Kedzaliman di sini adalah maksudnya ada kesyirikan. Jadi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak berbuat syirik, niscaya mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah, baik keamanan di dunia maupun keamanan di akhirat. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, awalam tasma'u ila qawli Luqman ibni. Apakah engkau belum pernah mendengar ataukah engkau tidak mendengar ya, bahwasanya Luqman dia berkata kepada anaknya ya bunayya, wahai anakku ya, wahai ananda, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Ya, kedzaliman yang paling zalim adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keadilan yang paling adil adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, ini ya di antara pentingnya kita belajar tauhid dan keutamaan orang yang bertauhid. Pentingnya kita belajar tauhid, kita dahulukan daripada yang lainnya. Itu adalah ya, dasar pokok dalam agama kita. Tatkala seseorang dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, amalan-amalannya ya, bisa gugur. Sebagaimana sudah kita sampaikan, la yahbatanna amaluk, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala ya, akan terhapus ya amalan-amalan soleh kalian. Karena apa? Dikarenakan kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah wa ikhwani fid din, a'azzani Allah ikum jami'a ya. Ini ya di antara ya apa yang kita sebutkan dari pentingnya tauhid dan keutamanya, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita masih tersisa 3 poin lagi ya, di antara yaitu pentingnya tauhid dan keutamaan tauhid. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menguatkan keimanan kita dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.